أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di paket yang kedua ini insyaallah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di paket yang pertama, materi inti dari paket 1 tersebut adalah mengenal kalimat, ya, mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian apa itu fi'il sudah kita jelaskan, fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amr yang hanya terbatas dari 6 dhamir saja, yakni huwa, hum, anta, antum, ana dan nahnu, hanya 6 saja. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah unsurnya adalah isim. Kita sudah sampaikan isim. Kalau fi'il tadi adalah terikat dengan waktu, bisa masa lalu maupun masa yang akan datang atau masa yang sekarang. Dan fi'il amrnya tadi adalah perintah. Ada kaitannya dengan waktu. Sedangkan isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Bisa kata benda, kata sifat, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Nanti bisa dimurojaah kembali yang sudah kita sampaikan di paket yang pertama. Ya, ini pertemuan kelima, 6, dan 7 itu bisa diulang kembali. Kemudian huruf juga sudah kita sampaikan. Ini adalah materi inti dari paket yang pertama. Maka di paket yang kedua ini, insya Allah kita akan sampaikan yang pertama adalah mengenal isim dhamir. Ya, ini mengenal isim dhamir, yakni ada 14. Ada 14 isim dhamir. Kemudian ada juga mengenal wazan sulasi mujarrad. Apa itu wazan sulasi mujarrad? Yakni pola daripada fi'il yang asli, 3 huruf yang asli. Mengenal wazan fi'il sulasi mujarrad. Ini fi'il sulasi mujarrad. Sulasi itu 3, mujarrad itu asli. Wazannya itu pola atau model. Nah, nanti kita akan sampaikan di paket yang kedua ini insyaallah. Kemudian ada tasrif lughawi fi'il madhi. Kemudian ada tasrif lughawi fi'il mudhari. Kemudian tasrif lughawi fi'il amr, tasrif lughawi fi'il nahi, kemudian tasrif istilahi fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Yang semuanya ini baru sulasi mujarrad, baru 3 huruf saja. Belum ada tambahannya yang lain. Nah, seperti apa? Insyaallah di pertemuan yang pertama ini, selain daripada kita mulai belajar menerjemahkan ayat 142 sampai 145, kita juga akan mengenalkan tentang 14 isim dhamir. Baik, di paket yang kedua ini, pada pertemuan yang pertama ini, insya Allah kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita awali kajian kita ini dengan doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim
مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Nah, yang pertama yang kita artikan di sini adalah as-sufaha'u. Ini nomor 1. Ya, ini karena sebagai isim fa'ilnya, pelakunya, ya. Sementara di sayaqulu ini adalah kata kerjanya atau fi'ilnya. As-sufaha'u, orang-orang bodoh itu, minan nasi, dari sebagian manusia. Sayaqulu, akan berkata. Nah, demikian ya. Meskipun kita membaca Al-Qur'annya sayaqulu sufaha'u minan nasi, tapi mengartikannya dari as-sufaha'u dulu, minan nasi baru sayaqulu. As-sufaha'u, orang-orang bodoh itu, ya ini jamak ya, jamak taksir ya. Orang-orang bodoh itu minan nasi, dari sebagian manusia, sayaqulu, akan berkata. Sanya ini artinya akan ya. Sayaqulu, yaqulu dari kata qala. Qala yaqulu, ini fi'il mudhari'. Jangan lupa ya, fi'il mudhari'. Akan berkata. Apa perkataannya? Ma wallahum. Apa yang walla, memalingkan mereka. Atau apakah yang memalingkan mereka. Walla ini adalah fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Apakah yang memalingkan mereka? An, dari qiblatihim, kiblat mereka. Mu ini ya, ingat ya, karena sukun dan sukun tidak bisa terbaca, maka harus dikasih harokat dhammah. Ya. An qiblatihim, yakni dari kiblat mereka, allati, yang. Allati ini adalah isim mausul untuk muannas. Ada alladzi isim mausul untuk muzakkar, sedangkan allati adalah isim mausul untuk muannas. Dari mana? Isimnya adalah kiblat. Nah, kiblat ini adalah andaikan tidak ada hum atau him, maka ini kiblatun, pakai tak marbuto, ya, pakai tak marbuto, ciri daripada isim yang muannas. Maka sebagai isim mausulnya atau penghubungnya menggunakan dengan allati. An qiblatihim, dari kiblat mereka, allati, yang. Kanu, mereka, dahulu, atau mereka adalah, atau mereka menjadi. Jadi kana, ini dari kata kana. Kanu ini fi'il madhi dengan dhamir waw alif di belakangnya, tandanya ini ya. Mereka adalah, atau mereka dahulu. Alaiha, atasnya. Maksudnya, mereka dahulu berkiblat atasnya.
Qul, katakanlah, lillahi milik Allah, al-masyriku, timur, wal maghribu, dan barat. Yahdi, dia memberikan petunjuk atau memberikan hidayah. Yahdi ini adalah fi'il mudhari' dengan tanda ada ya di depannya. Dia memberikan petunjuk man, orang yang atau siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Ini fi'il mudhari' daripada sya'a, yasha'u. Siapa yang dia kehendaki. Ila, ke siratin, jalan mustaqimin, yang lurus. Ila siratim mustaqimin, ke jalan yang lurus. Nah, jadi orang-orang Yahudi dipanggil oleh Allah dengan as-sufa, dengan orang-orang bodoh. Karena ketika Rasulullah SAW kemudian sebelumnya, ya ketika di Mekah itu ngadapnya ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Sementara rumah Nabi SAW itu bisa menghadap langsung ke Mekah, ke Ka'bah dan juga ke Baitul Maqdis. Nah, ketika hijrah selama kurang lebih 16-17 bulan di sana, maka kiblatnya kemudian ke Baitul Maqdis. Ketika di Mekah masih bisa kena Ka'bah dan juga langsung menghadapnya ke Baitul Maqdis karena sebelah selatannya. Nah, ketika sudah hijrah, maka Rasulullah ini ulama menjelaskan di situ seolah-olah ya tidak rela atau tidak ridho karena harus ke kiblat ke Baitul Maqdis. Maka ketika nanti di ayat-ayat selanjutnya nanti disebutkan bahwa ketika Allah kemudian mengetahui keinginan Rasulullah, kemudian dihadapkan ke Ka'bah. Hari ini kita kiblatnya adalah ke Ka'bah. Dulu 16-17 bulan selama Rasulullah hijrah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika sudah ada perintah oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah, maka orang-orang bodoh tadi, orang-orang Yahudi mengatakan, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dahulu berkiblat padanya. Kenapa harus pindah ke, sudah betul ke Baitul Maqdis, kenapa harus pindah ke Ka'bah? Itu bagi orang-orang Yahudi agak kesal ya. Maka Allah sampaikan, katakan Nabi Muhammad, nanti kalau ada mereka mengatakan demikian, kul, katakan Nabi Muhammad, lillahi al-masyriku wal maghrib, milik Allah itu timur dan barat. Yahdi man yasha'u, dia itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, ini ceritanya demikian, yakni orang-orang Yahudi ini tidak terima, seolah-olah tidak terima. Kenapa harus pindah kiblat? Seolah-olah Rasulullah dianggap sebagai orang yang pelin-pelan. Nah, itu atau kedengkian mereka. Mereka sudah senang bahwa agama mereka ini dianggap agama yang benar. Kok ternyata sekarang pindah lagi. Nah, maka Allah sebut dengan orang-orang yang bodoh. Baik, kita ulangi lagi. Saya kulus sufha'u minan nasi, orang-orang bodoh itu dari sebagian manusia akan berkata. Ini belum terjadi. Nanti mereka ketika sudah perpindahan kiblat, maka mereka akan mengatakan, nah ini sudah dikasih kuncinya sama Allah. Kalau mereka mengatakan demikian, katakan bahwa timur dan barat itu adalah milik Allah. Gitu ya. Orang-orang bodoh itu dari sebagian manusia akan berkata, ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka, an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati, yang kanu mereka dahulu alaiha, atasnya, atau mereka dahulu berkiblat alaiha, atasnya. Hanya ini kembali kepada kiblat ya, isim dhamir ya, isim dhamir untuk muannas. Qul, katakanlah, lillahi milik Allah, al-masyriqu, timur, wal maghribu, dan barat. Yahdi, dia memberikan hidayah atau memberikan petunjuk, man yasha'u, siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika ja'alnakum, dan di sini ada kadzalika, ada dua kalimat, ada ka dan zalika. Dan seperti itulah, K-nya seperti, zalika itulah. Ini tinggal 3 saja ya, warna merah. Artinya yang biru ini sudah kita terjemahkan semuanya. Wa kadzalika, dan seperti itulah, ja'alnakum. Nah, di sini berarti ciri fi'il madhi di belakang. Ja'alna, kami telah menjadikan kum, kalian. Dari kata ja'ala. Nah, di sini berarti ada dhamir nahnu ya. Ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan, umat, wasaton, pertengahan, wasit. Nah, jadi
penengah. Nah, wasit itu kan dari penengah. Maka wasaton adalah pertengahan. Ternyata wasit dari bahasa Arab ya. Ummatan wasaton, umat pertengahan. Litakunu, agar kalian menjadi. Ini dari kata kana yakunu. Kana yakunu. Ada linya ini bukan huruf jar ya. Nah, ini sebetulnya ada huruf jarnya, tetapi di depannya itu ada an-nya. Ada li'an, karena an adalah amil nawasib, huruf mansub yang memansubkan, sehingga nunnya di belakang ini hilang, tapi tidak dinampakkan di situ. Jadi li ini bukan huruf jar yang seperti kita ketahui di situ, tapi di sini ada an yang tidak nampak. Nah, ini maknanya adalah agar atau supaya. Litakunu, agar kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi, jamak taksir ya. Alan nasi, atas manusia, wayakuna. Nah, ini makanya karena di sini takunu, maka di sini ada wa, huruf ataf, harusnya yakunu, yakuna. Nah, menjadi mansub, menjadi fathah ya. Ini juga dari kata kana yakunu. Ini juga dari kata kana yakunu. Tapi karena dhamirnya adalah antum, takunu. Nah, harusnya kan takunu. Nah, ya, takunu. Nah, ini kalau yakuna, ini adalah dhamirnya huwa. Nah, yakunu. Nah, ini. Harusnya yakunu saja ya. Wa yakuna, dan ar-rasulu, rasul menjadi. Ini sebagai fiilnya daripada rasul. Wa yakuna ar-rasulu, dan rasul itu menjadi alaikum, atas kalian, syahidan, saksi. Wa ma ja'alna al-qiblatal lati, dan ma ja'alna, maknanya tidak karena ada illah di sini. Dan tidaklah ja'alna, ini tadi sudah ja'alna, kami telah menjadikan al-qiblata, kiblat itu, allati, yang kunta, engkau adalah. Nah, kalau kanu ini fi'il madi, kalau di sini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari' dari kata kana. Kana dia adalah, kanu mereka adalah, kunta engkau adalah dari kata kana. Kunta engkau adalah, alaiha atasnya. Illa kecuali lina lama, agar kami mengetahui, agar atau supaya kami mengetahui, sama dengan li di sini ya. Maka menjadi, kalau untuk yang mufrad maka menjadi fathah. Sedangkan kalau untuk jamak nunnya hilang. Ini sudah sering kita jelaskan. Lina lama, agar kami mengetahui, dari kata alima ya'lamu. Nah, alima ya'lamu, yakni mengetahui. Lina lama, agar kami mengetahui, man, orang yang, atau siapa yang, yattabi'u, ini fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari', dari ada ya-nya di belakang, di depan sini. Yattabi'ur rasula, rasul itu mengikuti. Nah, siapa yang man, siapa yang, yattabi'u, dia mengikuti ar-rasula, seorang rasul atau rasul itu. Karena fathah maka dia sebagai maf'ulun bi. Kalau di sini dhamma maka dia sebagai pelaku, tapi di sini sebagai objek. Maka siapa yang dia mengikuti rasul itu. Mimman, dari orang yang qalibu, dia berbalik. Dia berbalik. Ini juga fi'il mudhari', ada ya-nya ya, ada ya-nya. Inqalaba yang qalibu. Nanti di paket yang ketiga karena ini ada sulasi mazid. Sementara kita masih belajar di sulasi mujarrad dulu. Yang qalibu, dia berbalik, ala, atas, aqibaihi, kedua tumitnya. Aqibaihi, kedua tumitnya. Ini ada isim musanna ya, atau isim yang tasniah, dua ya. Ala aqibaihi, atas kedua tumitnya. Nah, di sini kemudian kami akan menjadikan bagi kalian adalah umat pertengahan. Yakni umat yang bisa menjadi saksi bahwa perpindahan kiblat itu kalian saksikan. Rasul juga menyaksikan atas perpindahan kiblat itu, yang dulunya kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, kemudian ada perpindahan ke Ka'bah. Jadi syariat-syariat dalam Rasulullah ini juga ada perubahan-perubahan sampai kemudian ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara sempurna. Bagaimana tentang perintah puasa. Puasa juga ada syariat-syariat yang kemudian disempurnakan oleh Allah. Kemudian minum-minuman keras, mabuk-mabukan yang dulunya masih diperbolehkan, kemudian dilarang secara penuh.
Dan begitu pula sholat yang hadapnya dulunya ke Baitul Maqdis, kemudian ada perubahan ke Ka'bah sampai dengan hari ini. Untuk apa? Ya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Kami ingin menjadikan kiblat tersebut, perpindahan arah kiblat tersebut sebetulnya adalah untuk mengetahui siapa yang dia istiqomah mengikuti Rasul. Kalau dia yakin betul tentang Rasulullah bahwa itu adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami dengar. Kami dengar, sami'na, tapi wa asaina, tapi kami enggak mau mentaati. Kami melanggar. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, mimman yang qalibu ala akibai, maksudnya adalah dari siapa yang dia berbalik atas kedua tumitnya. Karena sebelumnya ini mereka sholat, kemudian ada informasi bahwa sudah ada perpindahan kiblat, maka ketika di dalam sholat yang dulunya ngadapnya adalah ke Baitul Maqdis, langsung kemudian berpindah arahnya ke Ka'bah. Maka inilah yang disebut dengan perpindahan tumit. Tumitnya yang sebelumnya arahnya ke Baitul Maqdis, kemudian langsung berbalik 360 derajat, kemudian berpindah ke arah Ka'bah. Nah, seperti itu. Baik, ini kita ulangi lagi. Wa kadzalika, dan seperti itulah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Litakunu, agar kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi alan nasi, atas manusia. Wa yakunar rasulu, dan rasul itu menjadi saksi pula, ya. Ini saksi di sini. Wa yakunar rasulu, dan rasul itu menjadi syahidan, saksi alaikum, atas kalian. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan al-kiblata, kiblat itu allati yang kunta engkau dahulu alaiha, atasnya. Illa, kecuali lina'lama, supaya kami mengetahui man, siapa yang yattabi'u, dia mengikuti ar-rasula, rasul itu. Mimman, dari orang yang qalibu, dia berbalik ala akibaihi, atas kedua tumitnya. Wa in kanat lakabiratan illa, dan in di sini maknanya biasanya kita artikan adalah jika. Nah, tapi di sini artinya adalah sungguh. Nah, di sini kok bisa sungguh? Karena adalah. Nah, adalah di sini. Lah sungguh di sini. Jadi kalau ada in, kemudian di dalam kalimat tersebut adalah yang maknanya adalah sungguh, maka ini maknanya sungguh, bukan jika lagi, ya. Dan sungguh dia adalah, ya, ini perpindahan kiblat tadi. Karena ada tak taknis, berarti ini adalah fi'il madhi yang pelakunya adalah mu'annas. Karena pelakunya laki-laki, dia adalah. Kanat, dia perempuan adalah. Itu, ya. Setelah ini kita di paket kedua ini akan belajar biar bisa mengetahui pelakunya yang mu'annas dan mudzakkar. Wa in kanat, dan sungguh dia adalah lakabiratan, sungguh berat. Sungguh berat, ini sungguh besar, maksudnya sungguh berat. Illa, kecuali alal ladzina, atas orang-orang yang hadallahu, Allah berikan hidayah atau petunjuk. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah, ya, dan tidaklah Allah adalah, atau dan tidaklah dia adalah, dia adalah, yakni siapa? Allah. Karena Allah pelakunya, maka tidak perlu dia adalah lagi. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah liyudhi'a, hendak menyia-nyiakan. Yudhi'a ini menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan. Hendak menyia-nyiakan. Imanakum, iman kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, kepada manusia, la ra'ufun, sungguh maha penyantun. Ra'ufun, maha penyantun. Rahimun, maha penyayang. Nah, perpindahan kiblat tersebut memang sangat berat bagi umat Islam pada awal-awal itu, ya, karena masih ada yang imannya sangat tipis, ya, ada yang dari musyrik, ada yang dari Yahudi, kemudian mereka memeluk Islam, kemudian yang dulunya mungkin mereka mengetahui kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, kok tiba-tiba kemudian berubah. Nah, maka ini sangat-sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul Allah berikan hidayah kepada mereka. Apakah mereka ada yang murtad? Ada. Ya, dengan perpindahan kiblat ini sebagai ujian bagi umat Islam di awal-awal tersebut. Ada yang dia murtad lagi, ada yang dia makin kokoh imannya. Karena Allah sampaikan wa ma kana Allahu lidhi'a imanakum. Allah tidaklah
hendak menyia-nyiakan iman kalian dengan perpindahan seperti itu. Yang dulunya ke Baitul Maqdis ya dapat pahala. Kemudian sekarang udah pindah ke Mekah ya dapat pahala pula. Jadi tidak akan disia-siakan. Yang dulu sholatnya ngadep Baitul Maqdis, karena sahabat yang nanya, yang sholatnya ada ke kiblatnya ke Baitul Maqdis gimana? Ya tetap dapat pahala. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Karena sesungguhnya Allah kepada manusia itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wong yang kafir saja dikasih, apalagi yang beriman kepada Allah. Ya. Kita ulangi lagi. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh dia adalah sungguh berat, illa 'alal ladzina, maksudnya dia apa? Perpindahan kiblat itu sungguh berat. Illa, kecuali 'alal ladzina, atas orang-orang yang hadallahu, Allah berikan hidayah. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, hendak menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, kepada manusia, la raufun, Maha Penyantun, rahimun, Maha Penyayang. Kita lanjutkan. Qad nara, sungguh, nara ini fi'il mudhari' ya, ada awalnya na. Kami melihat taqalluba wajhika, wajahmu menengadah. Nah, wajahmu menengadah. Atau bolak-balik, menengadah. Ya, ini bolak-balik. Fis samai, ke langit. Nah, ini fi memang maknanya adalah ke dalam ya, tapi kita maknakan di sini adalah ke langit. Taqalluba, menengadah, yakni apanya? Wajhika, wajahmu menengadah, fis samai, ke langit. Falanwalliyannaka, di sini ada berapa kalimat? Ada fa, ada la, ada nuwalliya, ada nun tasjid, ada ka. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Fa-nya maka, la sungguh. Nuwalliya, nah, ini nuwalliya sama dengan tadi walla. Nah, tapi ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada nunnya berarti kami. Kami memalingkan. Nanya ini nun tasjid ini adalah benar-benar, ini nun taukid untuk fi'il. Kalau inna adalah inna huruf taukid untuk isim. Kalau ini na nun tasjid ini adalah nun taukid untuk fi'il. Kanya kamu. Maka sungguh kami benar-benar akan memalingkanmu. Nah, gitu ya. Falanwalliyannaka, maka sungguh kami benar-benar akan memalingkanmu. Kiblatan, ke arah kiblat, tardoha, yang engkau ridhoi, atau yang engkau sukai, yang engkau inginkan. Hanya kembali pada kiblat. Ya. Tardoha, yang engkau menginginkannya, menginginkan kiblat itu. Falanwalliyannaka, maka sungguh kami benar-benar akan memalingkanmu ke arah kiblat yang engkau menginginkannya atau meridhoinya. Fawalli, di sini ada 2 kalimat, ada fa, ada wali. Wali ini fi'il amr, perintah. Maka engkau palingkanlah wajhaka, wajahmu, syatra, ke arah, syatra, ke arah. Al-Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Satrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wahai suma, hai suma ini gabungan ya. Wahai suma, dan di mana saja. Maknanya nggak usah diartikan lagi. Ini wahai suma, dan di mana saja kuntum, kalian berada. Ini juga dari kata kana. Kana, kanu, kuntum. Kana plus antum, jadi kuntum. Kalau kana plus huwa. Kalau kanu, kana plus hum. Ya, kalau tadi kunta berarti kana plus anta. Kuntum, kalian adalah. Wahai suma, dan di mana saja kuntum, kalian adalah atau kalian berada. Fawallu, maka kalian palingkanlah. Ini juga fi'il amr untuk jamak, sedangkan di sini adalah untuk mufrad, untuk 1 orang. Fawallu, maka kalian palingkanlah. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wajah-wajah kalian. Syatarahu, ke arahnya. Ke arahnya. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatarahu, ke arahnya. Arah mana? Yakni al-Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Punya kembali pada al-Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitaba, mereka diberikan Alkitab. Ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Fi'il majhul, kalimat pasif. Utu, mereka diberi. Tapi fi'il
majhul tapi fi'il madi tapi kalimat pasif. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka telah diberikan Alkitab, layak lamuna, sungguh mereka mengetahui. Annahu, sesungguhnya dia, al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bi, dan tidaklah Allah ghafilin, lengah, amma, dari apa yang ya'maluna, mereka kerjakan. Ini fi'il mudhari' dhamirnya ya, waw nun. Nah, di sini Allah mengetahui bahwa Rasulullah itu sepertinya tidak terlalu senang dengan arah kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi ketika Rasulullah sholat, maka sering mendongak ke atas, menengadah, berbolak-balik, berharap Allah bisa merubah arah kiblatnya. Maka Allah lebih mengetahui, Allah mengetahui hambanya. Maksudnya Rasulullah itu sudah faham. Maka kemudian Allah mengabulkan. Falan waliyannaka qiblatan tardoha. Akhirnya Allah betul-betul memalingkan Rasulullah. Apa yang kau inginkan maka akan ku berikan wahai Rasulullah. Jadi tidak usah khawatir. Falan waliyannaka qiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada. Nah, ini baik nggak harus di Mekah, nggak harus di Madinah, di mana saja di seluruh bumi ini, maka hadapkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Demikian maksudnya. Fawallu wujuhakum satrahu, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Sebagaimana kita di Indonesia juga ngadapnya beda dengan dari Madinah. Kalau dari Madinah arahnya ke selatan, ngadap ke selatan. Kalau mau ngadap ke Ka'bah. Sementara kita ini ngadapnya ke barat. Kiblat kita ini ke barat, yakni ke Ka'bah, sesuai dengan arahnya masing-masing, posisinya masing-masing. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan kitab, ya, orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, yakni baik Yahudi maupun Nasrani, itu mereka mengetahui bahwa perpindahan kiblat tersebut betul-betul hak, ya, betul-betul benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka karena tadi hasadam min di anfusim, karena mereka dengki dalam diri mereka. Dia dengki sekali dengan umat Islam, dengan Rasulullah. Maka mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau untuk mengikuti Rasulullah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai atau lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sedikit pun mereka, kedengkian mereka itu tidak akan pernah sedikit pun tidak tercatat oleh Allah. Jadi Allah sudah mengetahui kedengkian mereka terhadap umat Islam. Kita ulangi lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan waliyannaka, maka sungguh kami benar-benar akan memalingkan engkau kiblatan tardoha ke kiblat yang engkau menyukainya. Fawalli wajhaka, maka engkau palingkanlah wajahmu syatrahu ke arah syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wahai summa kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu, maka kalian palingkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Syatrahu, ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka telah diberikan Alkitab, layak lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya dia, al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah atau lalai, amma ya'maluna, dari apa yang mereka kerjakan. Lanjutkan ayat terakhir. Walain ataital ladina, dan sungguh jika ataita, engkau datangkan, ini sama dengan ja'a, ini kata ata, ya, ata wa ata zakata, itu ya sama ya. Ini fi'il madhi dengan dhamir ta anta. Dan sungguh jika engkau datangkan atau engkau berikan alladina, kepada orang-orang yang utul kitab, mereka telah diberikan Alkitab, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, maksudnya semua ayat itu diberikan kepada mereka, matabi'u, tidaklah mereka mengikuti, kiblataka, kiblatmu, matabi'u kiblatak, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Ini dari kata tabi'ah. Nah, ini u-nya ini adalah
fi'il madhi, tanda fi'il madhi. Tidaklah mereka, bukan taknya di depan ya, yang menjadi cirinya. Tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Wa ma antabi, dan tidaklah kamu tabi'in. Tabi'in ini adalah isim fa'il. Tabi'un, tabi'an, tabi'in. Karena ada bi, maka menjadi majrur, kasrotain ya. Jadi artinya sama dengan taba'a tadi, mengikuti. Tidaklah engkau mengikuti kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in mengikuti qiblata ba'din, kiblat sebagian yang lain. Boleh ditambahkan ba'din itu sebagian saja, lain itu tambahan biar enak diterjemahkan. Qiblata ba'din, kiblat sebagian yang lain. Wala ini taba'ta, dan sungguh jika engkau mengikuti, ittaba'ah ya, sama maknanya dengan tabi'ah atau tadi tabi'in, yang maknanya sama, mengikuti. Dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa ini jamak daripada hawa, jamak taksir, keinginan-keinginan hum, mereka. Ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, mim ba'dima, dari sesudah apa yang ja'aka, datang kepadamu, minal ilmi, dari pengetahuan, innaka, sesungguhnya engkau, idan, jika begitu. Nah, ini bukan isim, ini fi'il ya, afan. Ini bukan isim, tapi ini adalah huruf ya, huruf mansub ya, huruf yang mansub. La minadh dhalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim, atau dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Zalim itu orang-orang yang menganiaya. Ini jamak mudzakkar salim, ada cirinya ya, nun ya. Innaka, sesungguhnya engkau, idzan, jika begitu, lamina, sungguh dari adz-dhalimina, orang-orang yang zalim. Nah, ini Allah jelaskan di sini. Jika engkau berikan mereka, ahli kitab ini, dengan ayat-ayat, bukti-bukti semuanya itu tentang perpindahan arah kiblat itu, maka mereka sedikit pun tidak akan mau mengikuti engkau ya Muhammad. Dan kamu juga nggak usah mengikuti kiblat mereka, nggak usah ngikutin pengaruh mereka, ya biarkan saja. Dan sebagian, dan tidaklah sebagian mereka juga mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya, mereka juga nggak akan mengikuti kiblatnya umat Islam, nggak akan juga mengikuti kiblatnya orang Nasrani, atau Nasrani mengikuti kiblatnya umat Islam maupun kiblatnya orang-orang Yahudi. Dan jika sudah datang perintah daripada Allah tadi, ya. Dan jika wala ini tabata, dan jika engkau, dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, pengaruh-pengaruh mereka tadi ya. Kemudian mimba dimaja akan minal ilm, dari sesudah apa yang telah datang kepadamu pengetahuan. Maksudnya Allah sudah perintahkan demikian tadi, bahwa ada perpindahan arah kiblat. Gak usah ngikutin pengaruh mereka, kemudian mereka gembosi sehingga gak jadi arah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, gak usah demikian. Kalau kamu mengikuti demikian, ini ancaman bagi Allah, innaka laminadz dzalimin, sesungguhnya engkau jika begitu termasuk daripada orang-orang yang zalim. Nah, ini penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus istiqomah, perintah Allah harus dijalankan. Termasuk kita harus menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita ulangi lagi, walain, dan sungguh jika ataita, engkau datangkan atau engkau berikan alladzina, kepada orang-orang yang utu, mereka telah diberikan alkitab, bikulli, dengan setiap ayatin, ayat. Matabi'u, tidaklah mereka mengikuti kiblataka, kiblatmu. Wa ma anta, dan tidaklah engkau bitabi'in mengikuti kiblatahum, kiblat mereka. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in mengikuti kiblata ba'din, kiblat sebagian yang lain. Wala ini tabakta, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, mimba lima, dari sesudah apa yang ja'aka, datang kepadamu, minal ilmi, dari pengetahuan, innaka, sesungguhnya engkau, idan, jika begitu, laminadz dhalimina, sungguh dari orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, kita sudah memulai di paket yang kedua ini dengan menerjemahkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145. Maka pertemuan yang pertama ini juga kita akan tambahkan materi alatnya tadi adalah tentang isim domir ya, sebagaimana tadi janji kita
akan kita kenalkan dengan 14 isim domir. Dihafalkan, betul-betul dihafalkan, karena ini sebagai betul-betul dasar agar kita betul-betul bisa memahami daripada bahasa Arab. Dan insya Allah untuk besok kita akan di pertemuan yang kedua akan kita kenalkan tentang mengenal wazan sulasi mujarrad. Baik, di paket yang kedua ini kita akan memperkenalkan daripada 14 domir, yakni kata ganti. Di paket yang pertama kita baru mengenal 6 domir, yakni huwa, dia laki-laki, kemudian hum, mereka laki-laki, anta, kamu laki-laki, antum, kalian laki-laki, ana, saya, dan nahnu, kami. Maka kita akan coba memperkenalkan semuanya daripada 14 domir tersebut. Yang pertama, perhatikan, jadi ada 14 domir. Di belakang sebelah kanan, ya, di belakang sebelah kanan ini adalah ghaib atau ghaibun. Ada 3, ya, ghaibun ada 3, berarti yang kita omongin ini ada 3, ya, 3 laki-laki. Di belakang sebelah kiri ada 3 juga, ya, ada 3 perempuan, ghaibatun, ya, yang kita omongin adalah perempuan, ghaibatun. Yang sebelah depan kanan ada 3, yakni mukhatab, yang kita ajak ngobrol, ya, mukhatabun, kita ajak ngobrol, ada 3 juga, ada 3. Sementara di sebelah kiri depan ada 3 juga, yakni mukhatabatun, perempuan yang kita ajak ngobrol, ada 3. Kemudian di depan kita 1 mutakalim, ya, mutakalim yang shagir, yang kecil, 1 ana, dan nahnu yang besar, mutakalim yang besar. Jadi ada ghaibun 3, ghaibatun 3, kemudian mukhatab 3, mukhatabatun 3. Ada 12, yang mutakalim ada 2, yakni ana dan nahnu. Maka ini cara mudah untuk menghafalkan daripada 14 dhamir. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi. Ghaibun ada 3, yakni huwa, huma, dan hum. Huwa, huma, dan hum. Huwa artinya dia laki-laki. Huma, dia berdua atau mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini ghaibun. Catat ya, ada 3 sebelah kanan, yakni di belakang kita. Ghaibun ada 3. Huwa, huma, dan hum. Sementara sebelah kiri juga ada 3, yakni ghaibatun. Yang pertama ada hiya, 1 orang perempuan yang kita omongin, 1 orang perempuan, yakni hiya, dia perempuan. Kemudian huma, sama, 2 orang perempuan, mereka berdua perempuan yang kita omongin. Dan yang ketiga adalah hunna. Hunna, mereka perempuan yang kita omongin. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada hiya, huma, dan hunna, ya. Hiya, huma, dan hunna. Sudah 6, ya. Kemudian kita yang di depan kita ada mukhatab yang sebelah kanan. Anta, kamu laki-laki, 1. Antuma, kamu laki-laki, 2. Antum, kalian laki-laki, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sudah ada 9, ya. Kemudian mukhatabatun, yang kita ajak ngobrol perempuan, ada anti, kamu perempuan 1. Antuma, kalian perempuan berdua atau kamu berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan 3, 4, 5, dan seterusnya. Anti, antuma, antunna. Sedangkan mutakalim ada ana, saya, bisa laki-laki bisa perempuan. Dan mutakalim yang besar adalah nahnu, yakni kami, bisa kami berdua, kami bertiga, kami perempuan laki-laki, yakni nahnu. Kita ulangi lagi. Huwa, huma, hum, ya, di belakang kita sebelah kanan, ya, belakang. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum sebelah kanan depan, sebelah kiri depan. Anti, antuma, antunna.
Kemudian mutakalim, ana, nahnu. Gampang ya. Jadi 14 dhamir ini mudah untuk dihafalkan. Ya, belakang, sebelah kanan ada 3, sebelah kiri ada 3, sebelah depan kanan ada 3, sebelah depan kiri ada 3. Di depan kita yang kita ngobrol, yang mutakalim ada 2, ana dan nahnu. Sekali lagi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Alhamdulillah ya, mudah ya insyaallah ya. Kurang lebih 5 menit. Nah, kita hafalkan ini seperti ini. 14 dhamir ini penting, maka kita wajib untuk menghafalnya karena ini adalah bagian daripada dasar-dasar agar kita betul-betul bisa memahami bahasa Arab. Baik. Barakallahu fikum. Kami ulangi lagi, yang belum subscribe, maka segera untuk di-subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami upload. Dan kiranya jika video ini penting dan ada yang masih ingin ditanyakan, yang kurang paham, bisa tulis di kolom komentar. Yang sudah menonton video ini, silakan tulis di kolom komentar dari mana saja, dan silakan untuk di-share yang seluas-luasnya. Kita cukupi dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.